Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jais. Di sini saya akan menjelaskan mengenai narasi, yaitu ada pengertian, tujuan, ciri, serta jenis dan contohnya. Narasi merupakan jenis pengembangan paragraf pada sebuah tulisan yang rangkaian peristiwanya dari waktu ke waktu yang dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Tujuan penulisan narasi. Tujuan penulisan narasi itu yaitu memberikan informasi, wawasan, serta memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman estetis kepada si pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri narasi. Menurut Gorscraft, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Selanjutnya, dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada konflik. Narasi dibangun dalam sebuah alur cerita yang mana alur ini tidak akan menarik jika tidak ada konflik. Ciri yang dikemukakan Kraft memiliki persamaan dengan Attersmy bahwa narasi memiliki ciri berisi suatu cerita, menekankan susunan kronologis atau dari waktu ke waktu dan memiliki konflik perbedaannya. Kraft memiliki persamaan yang menekankan susunan kronologis atau dari waktu ke waktu itu tadi perbedaannya. Dan Kraft lebih memilih ciri yang menonjolkan pelaku. Selanjutnya, langkah menulis karangan narasi, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tentukan dulu tema dan amanat yang akan disampaikan. Dan yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Dan yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan disampaikan dalam bentuk skema alur. Dan yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. Dan yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Dan yang keenam, susun tokoh dan perwatakan latar dan sudut pandangan. Dan yang terakhir, yang penting, mengerti aturan tanda bacanya dan kalimat tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis narasi. Jenis-jenis narasi ini ada 4. Dan yang pertama, narasi informatif, yang mana narasi informatif ini merupakan narasi yang mempunyai sasaran penyampaian informasi dengan tepat terhadap suatu peristiwa dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dan yang kedua, narasi ekspositorik, yang mana narasi ini merupakan sebuah narasi yang mempunyai penyimpanan informasi dengan tepat terhadap suatu peristiwa dengan adanya tujuan memperluas pengetahuan orang terhadap kisah seseorang. Dalam narasi ekspositorik ini, penulis menceritakan sebuah peristiwa dengan berdasarkan data yang sebenarnya. Pelaku yang ditonjolkan umumnya satu orang, yang mana pelaku diceritakan dari saat kecil sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi tersebut diwarnai oleh eksposisi, maka ketentuan eksposisi juga berlaku terhadap penulisan narasi ekspositorik itu tadi. Ketentuan tersebut berhubungan dengan bahasa yang logis, dengan berdasarkan fakta yang ada, tidak menambahkan suatu unsur sugestif atau bersifat objektif. Selanjutnya, narasi artistik, yang mana narasi artistik ini merupakan narasi yang berusaha untuk memberikan maksud tertentu, menyampaikan amanat terselubung terhadap para pembaca atau pendengar sehingga terlibat seakan-akan melihat. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemakaian bahasa yang logis dengan berdasarkan fakta,
tidak menambahkan sesuatu yang bersifat objektif atau unsur sugestif. Dan yang terakhir yaitu narasi sugestif, yang mana narasi ini merupakan suatu narasi yang berusaha untuk memberikan maksud tertentu, menyampaikan amanat terselubung kepada para pembaca, pendengar, sehingga seakan-akan melihat. Demikian penjelasan tentang narasi, yaitu yang mana pengertian, tujuan, ciri serta jenis dan contohnya itu tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.